Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Pak Matius dari SMPP Pangudi Luhur, Bernardus, Kota Delta Mas. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya text to speech. Nah, text to speech ini contohnya adalah seperti ini nih. Nih, ketika kalian memasukkan angka itu kurang dari 65, nanti akan muncul suara seperti ini. Kurang dari 65 ya, katakanlah 64 seperti ini nih. Nih, seperti ini nih. 64 ya. Nanti akan muncul suara seperti ini nih. Gagal. Gagal ya. Lalu kalau kalian memasukkan angka lebih dari 65, maka akan muncul suara Lulus. lulus ya, lulus. Lulus. Nah, setelah itu kalau memasukkan angka lebih dari 100, maka akan muncul suara seperti ini. Katakanlah menjadi 101 ya. 101 itu akan menjadi ini nih. Nilai terlalu besar. Nilai terlalu besar. Nah, sekarang kita akan belajar seperti itu tuh. Ya. Nah, langkah pertama, kalian buka dulu App Inventor yang kemarin ya. App Inventor kemarin di materi sebelumnya. Ya, materi 2. Nah, selanjutnya kalian masuk tuh buat new project ya, start new project. Contohnya ada di bagian ini nih, ya. Di sini Pak Matius sudah buka nih untuk projectnya ya. Di start new project, nanti di projectnya kalian beri nama yaitu text to speech. Nah, kemudian kalian akan diarahkan untuk memasukkan akun kalian dulu ya. Nanti setelah memasukkan akun, nanti akan muncul seperti ini nih, ya. Nah, langkah pertama untuk membuat text to speech itu adalah kita ya, kita itu harus memberikan yang namanya layout dulu ya. Layout. Layoutnya itu kita pakai yang apa? Horizontal atau tabel. Oke, pakai yang tabel ya. Ya. Nah, di sini kita tengahin nih biar estetik ya. Dan kayak gini nih. Caranya seperti biasa, pilih yang horizontal dan vertikal adalah center. Nah, untuk tabelnya, tabel itu kan ada column dan row. Column itu adalah ke samping ya, ke samping, jumlah ke samping, kotak ke samping. Nah, kotak ke sampingnya itu kita kasih menjadi berapa? 3 atau 4? 3 aja ya. 3. Terus untuk height-nya ini kalian beri yang persen ya. 50% aja height-nya. Nah, ini gunanya untuk panjang nih ya, untuk panjangnya. Dan lebarnya atau width itu fill parent aja. Dia akan ngikuti HP kalian. Nah, untuk row itu tabel kotak ke bawah ya. Kotak ke bawah, barisan ke bawahnya. Itu kita kasih 4. Boleh kalian kasih 3 atau kalau mau ya kasih 10 juga bisa. Jadi untuk pelajaran kali ini dulu kita beri 4 dulu aja ya. Kita beri 4. Nah, setelah itu kita tambahkan yang namanya apa? Label dulu ya. Label seperti ini nih. Nih kayak gini. Wing. Ya, di bagian atas ya. Di sini kan ada
1, 2, 3, 4 ya, ke bawah atau row-nya adalah 4. Terus untuk sampingnya 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 ya. Kita pakai yang paling atas saja. Lalu setelah kalian memasukkan label di teksnya ini ya, di teksnya ini kalian ganti menjadi isikan nilai ya. Pertama kalian masukkan dulu isikan nilai. Kemudian, nah untuk tempat mengisinya itu kita pakai apa? Yang kemarin tuh kalau kita mau ngisi apa ya? Kayak nama terus atau dan lain sebagainya, nilai. Itu menggunakan mana? Menggunakan apa di user interface? Oke, kita menggunakan yang namanya text box. Ya, kalian masukkan ke sini nih. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah memasukkan di sini nih ya text box-nya. Ini tidak usah diisi ya untuk teksnya ini. Dan text box-nya ini kalian rename aja. Kalian rename menjadi TB1 gitu ya. TB1. Lalu kalian masukkan yang namanya button. Nih, button. Gunanya ketika button ini dipencet klik gitu ya, dia akan menampilkan apa namanya? Hasil di sini nih. Ya, hasil di sini. Hasil di sini disesuaikan dengan yang di sini. Angkanya. Gitu. Nah, di sini kalian ganti menjadi apa kemarin? Kalau di mana? Di buku itu kalian ganti menjadi hitung ya. Ini ya. Ini di ini nih. Nih. Hitung ya. Diganti hitung. Nah, di sini langsung otomatis mengganti sendiri, merename sendiri ya. Loh Pak, kok di bagian komponen tidak di rename? Tidak, dibiarkan saja nggak apa-apa. Atau kalian mau rename menjadi hitung gitu ya. Hitung atau hasil. BTN hasil. Ini usahakan jangan menggunakan spasi ya. Kalau kalian menggunakan spasi, gantinya menjadi ini underscore. Lalu di OK. Nah, setelah itu dia kan baru masukin ini ya, masukin nilai sama memberi tombol. Nah, di sini kita harus tambahkan lagi yang namanya apa? Yang namanya label ya. Kita tambahkan label. Fungsinya label 2 ini untuk menampilkan ini nih. Contohnya seperti ini nih. Tulisan nilai terlalu besar, terus nilai gagal, terus Anda lulus kayak gitu. Nah, di sini untuk menghilangkan teks for label ini ya, tulisan ini kalian ganti aja di sini nih. Ini kalian hapus. Twing. Lalu kalian klik di sini. Ya, di seberang tepat. Ya nanti jadi hilang nih. Ya, kan hilang kan? Ya. Kalau hilang kayak gini, kalian nggak usah panik ya. Nggak usah lapor polisi juga. Oke? Nah, setelah itu, ya, setelah itu kita masuk ke bagian blocks, ya. Kita kasih perintah dulu nih tombolnya. Untuk buttonnya tuh kita beri apa namanya perintah, ya. Perintahnya adalah ketika Word ya, WordPress. Udah, kita pakai di sini aja ya. Nih, oh nggak bisa ya. Bentar, WordPress.
Nah, gini ya. Ini ya. Wordpad ya. Nah, di sini ketika nilai ya, nilai yang kalian masukkan itu kurang dari 65 ya, kurang dari 65, maka hasil di label 2 akan memunculkan apa? Teks ya, memunculkan teks yaitu gagal. Nah, ini nih. Terus ada lagi nih ketentuannya. Kemudian ketika nilai kalian yang kalian masukkan itu kurang dari 100 ya, kurang dari 100, maka hasil di label 2 akan memunculkan teks ya. Ini bukan teks. Teks yaitu lulus. Ini nanti di bagian ini ada yang namanya kurang dari strip gitu ya. Kurang strip di bawahnya ini nih. Ya, di bawahnya strip gitu. Nah, kayak gini. Nanti akan muncul tanda seperti ini nih ya. Nah, perbedaannya ini, tanda ini kurang sama kurang dari itu cukup signifikan ya. Kalau kurang ini ya, tanda kurang ini, ketika kalian memberikan angka di belakangnya, contoh nih kurang dari 65, maka 65 itu termasuk apa? 65 itu termasuk apa? Coba. Kalau di pemrograman 65 termasuk di bagian lulus. Kecuali kalian memberikan 6 tanda ini menjadi 60, kurang dari 65. Nah, kayak gini nih. Maka 65 itu akan masuk di kategori gagal. Itu perbedaannya cukup sepele ya perbedaannya. Tapi ya itu. Lalu ketika kalian memasukkan nilai lebih dari ini ya, lebih dari 100, maka hasil di label 2 akan memunculkan teks yaitu nilai terlalu tinggi ini. Nah, di sini ini Pak Matius akan masukkan di bagian ini, di bagian blocks ini ya. Caranya kita di sini kayak belajar apa ya? If. Kalian tahu if else gitu ya. Yang pertama kalian klik dulu button ini. Button 1. Nggak bisa ya. Oh, nge-lag. Nah, nih. Pilih yang button 1 klik. Ada nggak nih? Button 1 klik. Oh, ini masuk OTB. Ke button ya. Tuh, nah ini. Klik ya. Kemudian kita beri yang namanya control. Bukan ke sini. Nah, ini bacanya menjadi ketika button hasil itu diklik, maka dia akan melakukan apa ini? Melakukan ketika
Maka ketika gitu ya. Nih, kalian tambahkan dulu yang ini nih ya. Di mat lalu pilih yang sama dengan ya di sini. Lalu di sama dengan ini kalian ganti menjadi ini. Nih, ya. Ini nih kayak gini nih. Kurang dari 65. Nah, yang untuk bagian ini, bagian textbooknya ini kan kita mengisikan nilai nih, ya, memberikan nilai nih. Berarti kalian masukkan nilainya di textbook 1, TB1 nih. Kalian cari yang namanya TB1 titik teks mana nih? TB1 titik teks nih. Lalu kalian masukkan ke dalamnya. Lalu kalian masukkan lagi untuk ini terangannya yaitu 65 ya. Ini kalian ganti menjadi 65 kayak gini. Nah, sampai sini ini ada bacanya itu adalah ketika button 1 diklik, maka dia akan melakukan perintah. Perintahnya adalah jika TB1 kurang dari 65, maka kemudian kenapa? Kemudian menampilkan label 2 ya, menampilkan tampilan di label 2 yaitu kalian memilih set label 2 text to ya. Kalian masukkan sini nih. Tuh, nggak bisa. Nah, bisa. Nah, sampai sini ketika ya jika label 2 kurang dari 65, jika label 1 jika label 1 kurang dari 65, maka label 2 akan menampilkan apa? Oh, tulisan gagal. Tulisan gagal kayak gini nih. Nih. Gagal. Atau Anda tidak lulus. Anda tidak lulus. Anda tidak lulus. Anda gagal gitu ya. Anda gagal. Nah, kita tambahkan lagi yang namanya percabangan lagi ya. Percabangan, yaitu kalian klik di bagian ini nih. Nih ya. Kalian masukkan if else if ya. Nah, di sini kalian berarti masuk ke bagian kedua ini ya. Tadi kan ketika nilai kurang dari 65, maka di label 2 akan menampilkan gagal ya. Terus yang kedua, ketika kalian memasukkan nilai itu kurang dari 100, maka di label 2 menghasilkan tulisan lulus. Hanya masih sama. Kalian duplikat aja. Ini, dua ini. Satu, kalian masukkan ke sini. Ini juga kalian duplikat. Kayak gini nih. Nah, ya. Terus di bagian ini kalian ganti menjadi seperti ini nih. Ya. Gunanya tadi Pak Matius sudah jelaskan ya, perbedaan antara kurang dan kurang sama dengan. Ya. Perbedaannya kalau kalian mau nilai 100 di sini. 100 di sini. Maka nilai 100-nya ini akan masuk di dalam kategori lulus. Kategori lulus. Anda lulus. Dalam kategori lulus.
Jadi kalau menggunakan yang atas ini, dia akan 100 ini akan tidak terdeteksi gitu ya. Nah, selanjutnya kalian tambahkan lagi yang namanya else. Ini. Nah, seperti ini. Dia bacanya kayak gini nih. Ketika button 1 diklik, maka dia akan melakukan apa? Melakukan percabangan, yaitu jika tabel 1 ya, tabel 1 textbox 1 maaf. Jika textbox 1 kurang dari 65, maka di label 2 dia akan menampilkan Anda gagal. Nah, akan menampilkan Anda gagal. Jika tidak, ya else. Jika jika TB1 diisi kurang sama dengan 100 ya. Kurang sama dengan benar gak sih? Kurang sama dengan 100 ya. Maka dia akan di label 2 akan menampilkan Anda lulus. Selanjutnya kita tambahkan ini kalian copy lalu paste, duplikat aja. Ini untuk nilai Anda tidak terdeteksi, nilai Anda diganti aja. Nilai Anda terlalu tinggi. Ini terlalu tinggi. Sampai tingginya tidak terdeteksi ya. Sampai tingginya dia tidak terdeteksi. Nah, setelah itu kalian coba di build dulu ya. Caranya di atas nih. Kalian build dulu. Bisa nggak muncul tulisan di bawah ini nggak ya? Muncul tulisan di bawah ini nggak nih? Designer di label 2-nya dia akan muncul nggak? Coba dicek dulu. Nah, kalau sudah kalian masukkan ya. Kalau sudah kalian coba. Kalian masuk lagi ke designer. Kalian cari yang namanya text to speech. Itu di bagian apa ya? Lupa. Oh ini nih. Di bagian media. Kalian masukkan seperti ini nih. Set. Twing. Tuh kok hilang. Oh ternyata di bawahnya ya. Nah, dia akan muncul di komponen ini nih ya. Komponen. Kalian bisa bikin ini country-nya itu dari luar Indonesia atau dari negara-negara lain. Dan bahasanya juga banyak. Nih. Ada apa ini? Ada bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Prancis, sama Italia kayaknya. Italia ya. Itu setelah itu ya kita membuat yaitu suara untuk mengatakan ini nih. Anda gagal. Anda lulus. Nilai Anda terlalu tinggi. Ya gitu. Caranya masih sama. Kalian masuk ke blocks ya. Ke blocks. Lalu kalian cari di bagian blok sini ya, bagian kiri ini nih ya. Bagian kiri kalian klik aja text to speech
Lalu pilih yang mana? Oh ini, nih. Pilih yang ini. Nah, kayak gini. Lalu kalian tinggal copy paste aja ini yang atas ini. Atau di duplicate ya. Ini nih jadinya. Gitu. Ini juga sama. Terus dimasukkan ke bawahnya. Di bawahnya. Gini nih. Pastikan ya. Kalian pastikan kalau warna merah ini sama dengan yang di atasnya. Jangan dibedakan. Nanti kalau dibedakan, dia akan tidak muncul keterangannya. Ya, tidak muncul keterangannya. Atau mungkin dia nggak bisa baca ini. Ya, tidak bisa dibaca. Karena fix ini sama matches ini, dia menyesuaikan yang di atasnya. Di atasnya ini. Ini juga sama. Di atasnya, ini juga menyesuaikan. Nah, setelah itu kalian coba build lagi nih. Kalian klik ini ya. Klik lalu menunggu yang namanya progress bar 100%. Lalu akan muncul di sini di bagian ini yaitu muncul barcode ya. Code nih. Setelah muncul barcode tinggal kalian barcode aja. Tuh. Apa ini? Itu ya. Nah, sampai sini kalau nanti ada yang mau bertanya atau mungkin nanti kesulitan, bisa langsung komen di bawah ya. Di bawah. Jadi bawah. Pak ini kok tidak bisa, Pak ini tidak bisa. Nanti coba kalian fotokan viewernya ya. Fotokan viewernya di ini. Di Pak Matius cek aja. Terus cek. Dan di sini juga ya. Di Pak Matius cek. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya. Kalau nanti mau bertanya silahkan di kolom komentar. Oke? Pagi, siang, dan malam.